Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas topik yang agak sensitif, tapi penting banget buat dipahami bareng-bareng. Anti-sains dari sudut pandang politik dan agama. Kita bakal kulik lebih dalam soal kenapa sih sains bisa ditolak. Nggak cuma karena orang nggak paham, tapi juga karena ada dinamika politik dan kepercayaan yang ikut main. Tenang, kita bahasnya pelan-pelan aja, kayak ngupas bawang tapi tanpa air mata. Let's go! Pertama-tama, kita harus paham dulu apa itu anti-sains. Secara umum, anti-sains adalah penolakan terhadap metode ilmiah, konsensus ilmiah, atau hasil-hasil riset yang udah melalui proses validasi ilmiah. Tapi menariknya, penolakan ini nggak selalu karena ketidaktahuan. Kadang, ia justru muncul dari dorongan ideologis, keyakinan agama, atau bahkan kepentingan politik. Lebih dari sekadar menolak fakta, anti-sains seringkali punya wajah yang sangat kompleks. Sekarang, kita masuk ke aspek politik. Anti-sains bisa muncul dari kubu kiri maupun kanan, tapi bentuk dan motifnya beda-beda. Di kubu kiri atau sayap progresif, anti-sains kadang muncul dalam bentuk relativisme pengetahuan. Ada anggapan bahwa sains bukanlah sesuatu yang objektif, tapi sekadar representasi dari kekuasaan. Bias gender, bias barat, bahkan bias kelas sosial. Beberapa pemikir postmodernis menganggap bahwa sains modern itu kolonial, patriarkis, dan maskulinis. Alan Sokal pernah mengkritik pandangan ini lewat hoaks ilmiah yang dia buat dalam Sokal Affair, sebagai satir terhadap kecenderungan anti-ilmiah dalam teori sosial kiri radikal. Contoh konkret dari anti-sains kiri bisa dilihat dalam gerakan anti-nuklir yang kadang melebih-lebihkan bahaya nuklir sambil meremehkan potensi energi bersih, yang sebenarnya bisa membantu krisis iklim. Contoh lainnya, penolakan terhadap organisme hasil rekayasa genetik, GMO, yang tetap terjadi meskipun sudah ada banyak riset yang menyatakan GMO aman untuk dikonsumsi dan bermanfaat bagi pertanian. Sebaliknya, di kubu kanan, anti-sains biasanya muncul sebagai bentuk reaksi terhadap rasionalisme modern, terutama lewat pengaruh romantisisme dan kontra pencerahan. Di sini, emosi, tradisi, dan intuisi sering dianggap lebih sah dibandingkan bukti ilmiah. Contohnya, penolakan terhadap perubahan iklim banyak ditemukan di kalangan konservatif, terutama karena ada konflik dengan kepentingan ekonomi atau pandangan dunia yang menolak intervensi negara. Penolakan terhadap evolusi juga umum di sayap kanan religius yang mengusung interpretasi literal atas kitab suci. Dan tentu, selama pandemi COVID-19, kita lihat banyak hoaks dan teori konspirasi soal vaksin yang menyebar luas, seringkali didukung tokoh-tokoh politik sayap kanan. Ciri khas anti-sains di kanan adalah kecenderungan menyebarkan teori konspirasi untuk meragukan niat atau integritas ilmuwan. Mereka kadang menganggap sains adalah alat kekuasaan elit global, dan bukan sebagai pencarian pengetahuan yang netral. Lanjut ke dimensi agama. Ini yang sering bikin topik anti-sains jadi sensitif. Dalam banyak kasus, konflik antara sains dan agama muncul ketika penafsiran literal atas kitab suci bertentangan langsung dengan hasil-hasil sains modern. Misalnya, konflik lama antara heliosentrisme dan geosentrisme, di mana lembaga keagamaan waktu itu menolak gagasan bahwa bumi mengelilingi matahari karena dianggap bertentangan dengan teks suci. Atau yang lebih modern, kreasionisme melawan evolusi, di mana teori evolusi ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan kisah penciptaan. Bahkan ada yang meyakini teori Young Earth Creationism, yaitu keyakinan bahwa umur bumi hanya 6.000 sampai 10.000 tahun, yang jelas bertentangan dengan data geologi, astronomi, dan biologi. Menariknya, gerakan anti-sains yang berbasis agama ini nggak cuma ada di Kristen fundamentalis, tapi juga muncul dalam bentuk konservatisme ekstrem di Islam, Yudaisme, Hinduisme, bahkan Buddhisme. Gerakan seperti New Age, sayap kiri, atau Falun Gong, sayap kanan, juga menyuarakan kritik terhadap sains karena dianggap terlalu materialistis dan meremehkan sisi spiritual manusia. Penolakan ini biasanya bukan cuma soal teori ilmiah, tapi juga soal nilai-nilai, seperti apa makna hidup, apa itu kebenaran, dan bagaimana seharusnya manusia hidup. Jadi wajar kalau kadang konflik sains dan agama terasa personal banget. Nah, kalau kita mau menghadapi anti-sains, kita harus hati-hati. Menghina atau meremehkan kelompok yang menolak sains biasanya nggak efektif, bahkan bisa bikin mereka makin keras kepala. Sebaliknya, pendekatan yang lebih baik adalah memahami nilai-nilai mereka dulu, lalu komunikasikan sains dengan cara yang nyambung dengan nilai-nilai itu. Misalnya, ajak tokoh-tokoh agama yang juga ilmuwan untuk bicara, atau hadirkan ilmuwan yang bisa menjelaskan bahwa menerima sains tidak berarti meninggalkan keimanan. Disinilah pentingnya komunikasi ilmiah yang empatik dan inklusif. Jadi, seperti yang kita lihat, anti-sains bukan cuma soal nggak percaya sains, tapi lebih dalam lagi, soal identitas, nilai, politik, bahkan spiritualitas. Makanya kita perlu hati-hati dan bijak dalam menanggapinya.
Edukasi dialog dan empati jauh lebih efektif dibanding debat kusir.